Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat semua subscriber Satria Bersarung. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang salah satu pusaka, tentang pusaka ya teman-teman. Ini adalah pusaka godhong ngandong. Untuk era ini era Kabudan, maksudnya eranya Kabudan teman-teman. Secara kita hari ini akan membahas tentang isotori ya. Kemarin saya dapat pertanyaan dari seseorang, Mas, apakah yoni itu ada dan apa yoni itu? Dikasih pertanyaan seperti itu kemarin. Yoni itu ada tidak? Saya jawab ada. Gitu. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu. Saya akan mengutip dari keterangan Mas Pak D atau Bapak Joko Supriyadi, di mana kita akan membahas tentang adanya bentuk isotori, adanya kelompok isotori. Tapi sebelum kita bahas tentang isotori, kita akan minum terlebih dahulu. Nanti kita akan menggabungkan dengan para ahli spiritual. Kita akan menggabungkan dengan orang-orang yang berpengalaman juga di dalam Tosan Aji. Oke. Kita bisa melihat empu, kita menelisik ke belakang karena ini membahas tentang isotori, pastinya karena membuat pusaka seperti ini juga tidak hanya dengan tempa lipat, tapi pastinya dengan ada tirakat-tirakatnya. Oke, kita akan membahas tentang pusaka isotorinya, isotori pusaka. Isotori pusaka adalah isi atau daya tuah dari sebuah pusaka. Isotori, kelompok isotori itu terbagi menjadi dua macam. Ada isotori 1, isotori 2. Ini saya ambil dari kutipan Bapak Joko Supriyadi, seorang ahli dalam bidang Tosan Aji yang memiliki ribuan pusaka. Bapak Joko Supriyadi mengatakan ada isotori 1 yang percaya bahwasanya pusaka adalah wadah doa dan tidak ada khoddam. Ya, sekali lagi tidak ada khoddam. Dayanya adalah doa dari empu. Dan ini juga saya pernah mendapatkan itu beber dari Empu Basuki, bahwasanya pusaka itu dibuat dengan tujuan tertentu dan memiliki daya tertentu dari doa-doa tadi. Jadi pusaka si Aji atau Tosan Aji adalah kumpulan dari doa-doa empu tadi yang dibekukan menjadi sebuah pusaka. Dan selama pusaka ini ada, berarti doa tadi masih berlangsung terus. Kalau percaya dengan adanya isotori 1, tidak akan ada kemustikan, karena yang ada ini adalah wadah doa, ibadahnya obat. Dengan harapan kita akan sembuh. Dan itu adalah sebuah lantaran doa. Ini juga sama, ikhtiar. Kalau kita membahas tentang isotori 1, tapi ketika kita membahas tentang isotori 2, yang mana adalah pusaka itu dinaungi atau ditumpangi makhluk gaib, itu yang menjadikan kemusyrikan. Seperti itu. Saya percaya, saya masuk ke isotori 1 juga oke, saya masuk ke isotori 2 juga oke. Dan saya juga menemukan bahwasanya pusaka itu ada 2 jenis khoddam. Ada 2 jenis daya sebenarnya. Ibarat kalau orang spiritualis, yang bisa dibuang itu adalah khoddam pendamping, tapi
Yang tidak bisa dibuang adalah khodam utama atau daya dari si empu tadi. Ketika daya si empu tadi dibuang, syarat dari hal itu adalah kesaktiannya harus melebihi si empu yang membuat pusaka. Tapi kalau khodam pusaka, khodam pendamping itu nggak perlu lebih kuat dari empunya, yang penting lebih kuat dari khodamnya tadi, itu bisa dibuang. Dan biasanya kalau ada khodam pendampingnya sudah hilang, pusaka ini akan dikatakan murco atau tidak memiliki daya, padahal salah. Kalau kita kembali ke Isotori 1, ini berarti dia masih fungsi secara tua. Tapi kalau Isotori 2, kalau nggak ada khodam pendamping, yo alamat nggak akan aktif gitu. Jadi pusaka tadi nggak aktif dan dayanya nggak akan keluar. Dan salah satunya ibaratnya adalah ini bis, ibaratnya pusaka ini bis. Siapa yang akan mengemudikan bis? Supir, kondektur bis itu yang mengemudikan. Jadi nggak ada kondektur nggak bisa berjalan. Sama pusaka kalau Isotori 2 ya sama, ketika nggak ada kondekturnya, cuma ada bisnya, ada bensinnya, yang nggak berjalan. Sebagiannya pula kayak pusaka ini sama, ketika nggak ada orang atau ketika nggak ada khodam yang menjalankan, ya sama saja. Makanya ada pusaka yang nggak aktif, ada yang gini gitu. Bagi saya semua pusaka aktif kok. Kalau kita masuk ke Isotori 1, tapi kalau masuk Isotori 2 ya otomatis ya itu tadi manusianya kemusyrikan. Tapi kalau kita membahas tentang yang Isotori 1, bahwasanya ini adalah wadah doa yang nggak ada kemusyrikan, kayak gitu teman-teman. Jadi bagi saya kalau ada kayak gini tuh ya nggak ada kemusyrikan bagi saya. Bahkan jujur saya sering memberikan kepada orang-orang itu masukan, berupa masukan bahwasanya pusaka nggak seperti itu kok. Kalau mau megang saya akan pegang, nggak masalah, aku bilang gitu. Itu adalah pendidikan awal yang saya berikan pada orang-orang, biar mereka cinta dengan yang namanya hasil karya atau tinggalan leluhur kita. Karena kalau orang sekarang suruh buat kayak leluhur kayak dulu dengan daya yang sangat tinggi, itu akan ada kesulitan. Misal kalau kita melihat keris bungkem, empu yang membuat tidak pernah bicara terkait sama siapapun, nggak pernah bicara sampai pusakanya jadi. Ketika singkir, berarti apapun yang ada di sekitarnya disingkirkan. Cara marabaya, malapetaka, bencana dan bala itu juga jangan sampai datang. Dan pembuatan pusaka itu kenapa kok orang dulu bagus, karena mood mereka itu saat membuat itu juga bagus. Ketika nggak suka atau sakit hati ya nggak buat. Makanya pembuatan pusaka itu sangat lama dulu, karena memang berdasarkan mood, berdasarkan kesukaan hati kan gitu. Dia ada Isotori 1, ada Isotori 2. Kalau kita merujuk Isotori 1 berarti kita percaya bahwasanya kita masuk ke filosofi dan semuanya adalah doa. Tapi kalau ke filosofi ke Isotori 2 bahwasanya semuanya itu harus ada khodam pendamping, harus ada khodamnya. Pusaka itu pasti ada khodamnya, dan kalau nggak ada khodamnya nggak akan bisa berjalan. Ibarat bis, cuma ada bisnya saja, ada bensinnya tanpa ada yang nyetir, sama saja nggak bisa berjalan. Begitu pula dengan pusaka, kalau di Isotori 2 kalau ada khodam pendamping berarti bisa bergerak. Dan saya pernah sakit karena pusaka juga pernah sakit sama, karena emang ya gitulah ceritanya. Kata orang-orang dulu tuh khodamnya hidup. Bagi saya ya hidup nggak hidup ya saya anggap adalah benda seni, benda tinggalan yang harus saya jaga, gitu aja. Oke teman-teman, gitu ya, saya undur diri. Makasih telah menonton. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.